Halo, perkenalkan nama saya Jessica Patricia Halim dari Departemen Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai APO 02. Tetapi sebelum itu kita harus mengetahui apa itu APO. Align, Plan, Organize adalah salah satu dari 5 dimensi proses tata kelola IT dalam COVID-5. APO menyediakan panduan untuk proses BAI serta menyediakan pendukung untuk proses DSS. Domain ini menjangkau strategi dan taktik serta mengidentifikasi resiko dengan cara terbaik di mana IT dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan perusahaan. APO terdiri dari 13 proses. Kali ini saya akan bahas secara detail mengenai APO 02. Sebelum mengetahui lebih lanjut, berikut adalah mind map yang telah saya buat untuk menjabarkan APO 02. Mind map tersebut berisikan deskripsi, tujuan, IT goals, proses goals, RACI chart, dan manajemen praktis dari APO 02. APO 02 Managed Strategy memberi pandangan terhadap bisnis dan lingkungan IT saat ini, masa depan, dan inisiatif untuk bermigrasi ke lingkungan yang diinginkan dengan memanfaatkan arsitektur building block perusahaan, termasuk layanan yang disediakan eksternal, dan komponen terkait untuk memungkinkan respon yang handal, gesit, serta efisien untuk tujuan strategis. Proses ini bertujuan untuk menyelaraskan rencana strategis IT agar konsisten dengan tujuan bisnis, mengkomunikasikan tujuan dan akuntabilitas yang dapat dipahami oleh anggota organisasi dengan strategi IT yang telah teridentifikasi, terstruktur, dan terintegrasi dengan rencana bisnis. Intinya, organisasi berusaha untuk mendefinisikan dan mengembangkan strategi pengelolaan IT yang akan dituangkan dalam bentuk IT Blueprint atau IT Strategic Plan. Dalam APO 02 terdapat 2 goals, yaitu IT goals dan proses goals. Proses goal terdiri dari 5 goals. Yang pertama, aspek strategi IT selaras dengan strategi perusahaan. Indikator keberhasilannya, persentase tujuan dalam strategi IT yang mendukung strategi perusahaan, dan persentase tujuan perusahaan yang dibahas dalam strategi IT. Yang kedua, strategi IT yang hemat biaya, sesuai, realistis, berfokus pada perusahaan, dan seimbang. Indikator keberhasilannya, persentase inisiatif dalam strategi IT yang mandiri finansial atau keuntungan finansial yang diraih melebihi biaya yang dikeluarkan, tren dalam ROI dari inisiatif termasuk dalam strategi IT, dan tingkat kepuasan stakeholder terhadap survei feedback dalam strategi IT. Yang ketiga, tujuan jangka pendek yang jelas dan konkret dapat ditelusuri ke inisiatif jangka panjang, lalu diterjemahkan ke dalam rencana operasional. Indikator keberhasilannya, persentase proyek dalam portofolio proyek IT dapat langsung ditelusuri kembali ke strategi IT. Yang keempat, IT merupakan pendorong nilai bagi perusahaan. Indikator keberhasilannya, persentase tujuan perusahaan strategis yang diperoleh sebagai hasil dari strategi inisiatif IT, banyaknya peluang perusahaan baru yang terwujud sebagai akibat dari perkembangan IT, dan persentase inisiatif atau proyek IT yang diperjuangkan oleh pemilik bisnis. Yang kelima, adanya kesadaran tentang strategi IT dan tugas akuntabilitas yang jelas untuk delivery value. Indikator keberhasilannya, pencapaian hasil strategi IT yang terstruktur sebagai bagian dari tujuan kinerja staf, frekuensi pembaruan rencana komunikasi strategi IT, dan persentase inisiatif strategis dengan akuntabilitas yang ditugaskan. RACI atau akronim dari Responsible, Accountable, Consulted, and Informed adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan membantu pihak manajemen dalam mengidentifikasi peran dan tanggung jawab karyawannya. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab akan menyebabkan kebingungan yang akhirnya mengakibatkan berkurangnya produktivitas kerja karyawan. RACI chart terdiri dari 4 parameter. Yang pertama, responsible, yaitu orang yang melakukan tugas atau pekerjaan. Yang kedua, accountable, yaitu orang yang bertanggung jawab pada suatu tugas atau pekerjaan dan memiliki wewenang untuk memutuskan suatu permasalahan atau perkara. Yang ketiga, consulted, yaitu orang yang memberikan masukan, pendapat, atau kontribusi ketika diperlukan pada tugas atau pekerjaan tersebut. Yang keempat adalah informed, yaitu orang yang perlu mengetahui tindakan dan hasil ataupun keputusan yang telah diambil. Berikut adalah RACI chart dari APO 02. IT goals terdiri dari 3 goals. Yang pertama, penyelarasan IT dan strategi bisnis. Indikator keberhasilannya, persentase tujuan dan kebutuhan strategis perusahaan yang didukung oleh tujuan strategis IT, tingkat kepuasan stakeholder dengan ruang lingkup portofolio program dan layanan yang telah direncanakan, dan persentase dari penggerak nilai IT yang dipetakan ke penggerak nilai bisnis. Yang kedua, penyampaian layanan IT yang sesuai dengan kebutuhan bisnis.
Indikator keberhasilannya, jumlah gangguan bisnis yang terjadi karena insiden layanan IT, persentase kepuasan stakeholder bisnis terkait penyampaian layanan IT yang memenuhi tingkat yang disepakati, dan persentase kepuasan pengguna terhadap kualitas penyampaian IT. Yang ketiga, pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk berinovasi terhadap bisnis. Indikator keberhasilannya, tingkat kesadaran dan pemahaman eksekutif bisnis tentang kemungkinan untuk berinovasi dalam IT, tingkat kepuasan stakeholder dengan tingkat keahlian dan ide inovasi IT, dan jumlah inisiatif yang disetujui sebagai hasil dari ide inovasi IT. Terdapat 6 manajemen praktis dalam APO02. Yang pertama, APO0201 memahami tujuan perusahaan. Perusahaan harus memahami visi misinya dan kemana perusahaan akan menuju. Perusahaan harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan proses bisnis saat ini, serta strategi dan tujuan masa depan perusahaan. Perusahaan juga harus mempertimbangkan lingkungan eksternal perusahaan seperti penggerak industri, peraturan yang relevan, persaingan, dan lain-lain. Terdapat 3 input, yaitu prinsip-prinsip panduan untuk alokasi sumber daya dan kemampuan dari proses IDM 0401, peluang inovasi terkait dengan pendorong bisnis dari proses APO 0402, dan strategi dan analisis SWOT perusahaan dari lingkungan luar COVID. Proses ini menghasilkan satu output, yaitu sumber dan prioritas untuk perubahan yang digunakan oleh pihak internal. Terdapat 6 aktivitas. Yang pertama, mengembangkan dan memelihara pemahaman tentang strategi dan tujuan perusahaan serta lingkungan dan tantangan operasional perusahaan. Yang kedua, mengembangkan dan memelihara pemahaman tentang lingkungan eksternal perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi stakeholder utama dan mendapatkan wawasan tentang kebutuhannya. Yang keempat, mengidentifikasi dan menganalisis sumber perubahan dalam perusahaan dan lingkungan eksternal. Yang kelima, menentukan prioritas untuk perubahan strategis. Yang keenam, memahami arsitektur perusahaan dan bekerja dengan proses arsitektur perusahaan untuk menentukan celah arsitektur potensial. Yang kedua, APO 0202 mengkaji kondisi lingkungan, kapabilitas, dan performa saat ini. Perusahaan melakukan penilaian terhadap kinerja bisnis internal dan kemampuan IT serta layanan IT eksternal, dan mengembangkan pemahaman tentang arsitektur perusahaan dalam konteks IT. Lalu perusahaan mengidentifikasi masalah yang dialami dan mengembangkan rekomendasi pada bidang yang memberi keuntungan dari perbaikan, serta memperhatikan pembeda dan penyedia layanan serta dampak finansial, potensi biaya, dan manfaat menggunakan layanan eksternal. Terdapat 12 input, yaitu peluang pengoptimalan biaya dari APO 0605, definisi proyek perbaikan potensial dari APO 0805, gap yang teridentifikasi dalam layanan IT untuk bisnis dari APO 0901, rencana perbaikan tindakan dan remediasi dari APO 0904, masalah resiko yang muncul dan faktornya dari APO 1201, hasil analisis resiko dari APO 1202, profil resiko gabungan termasuk status tindakan manajemen resiko dari APO 1203, proposal proyek untuk mengurangi resiko dari APO 1205, performance dan rencana kapasitas serta perbaikan yang diprioritaskan dari BAI 0403, tindakan korektif dari BAI 0405, hasil feedback fit for purpose dari BAI 0901, dan peluang untuk mengurangi biaya aset atau peningkatan nilai serta hasil biaya tinjauan pengoptimalan dari BAI 0904. Proses ini menghasilkan 3 output, yaitu dasar kapabilitas saat ini akan diberikan untuk pihak eksternal, gap dan risiko terkait kemampuan saat ini akan digunakan pada proses APO 1201, dan kemampuan analisis SWOT yang digunakan oleh pihak internal. Proses ini terdiri dari 4 aktivitas. Yang pertama, mengembangkan baseline lingkungan bisnis dan IT, kemampuan dan layanan yang dapat dibandingkan dengan kebutuhan di masa depan, termasuk detail tingkat tinggi yang relevan dari arsitektur perusahaan, proses bisnis, proses dan prosedur IT, struktur organisasi IT, penyedia layanan eksternal, tata kelola IT, dan keterampilan serta kompetensi skill IT di seluruh dunia. Yang kedua, mengidentifikasi resiko serta potensi dan teknologi yang menurun. Yang ketiga, mengidentifikasi gap antara bisnis saat ini, kapabilitas IT, layanan IT, serta standar referensi dan praktik yang baik, bisnis pesaing, dan kapabilitas IT dan tolak ukur komparatif dari praktek yang baik dan penyediaan layanan IT yang muncul. Yang keempat, mengidentifikasi analisis SWOT dalam lingkungan, kemampuan dan layanan untuk memahami kinerja saat ini, serta mengidentifikasi area untuk perbaikan dalam kaitannya terhadap tujuan perusahaan. Yang ketiga, APO 0203 mendefinisikan kapabilitas target IT. Perusahaan harus menentukan target bisnis, kapabilitas IT, dan layanan IT yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Penentuan ini didasarkan pada pemahaman tentang kebutuhan perusahaan, penilaian proses bisnis saat ini, serta lingkungan dan masalah IT, dan pertimbangan standar referensi praktik yang baik dan teknologi baru atau proposal inovasi yang muncul dan tervalidasi. Terdapat 1 input, yaitu analisis inisiatif yang telah ditolak serta hasil dan rekomendasi bukti konsep inisiatif dari proses APO 0405. Proses ini menghasilkan 3 output, yaitu sasaran terkait IT tingkat tinggi untuk pihak internal, kebutuhan bisnis dan kemampuan IT untuk pihak internal, dan perubahan arsitektur perusahaan yang diusulkan untuk digunakan pada proses APO 0303.
Proses ini terdiri dari 6 aktivitas. Yang pertama, mempertimbangkan teknologi baru atau ide inovasi yang tervalidasi. Yang kedua, mengidentifikasi ancaman terbaru dari teknologi yang menurun. Yang ketiga, mengidentifikasi sasaran IT tingkat tinggi dan bagaimana mereka akan berkontribusi pada tujuan bisnis perusahaan. Yang keempat, menentukan proses bisnis yang diperlukan dan diinginkan serta kapabilitas IT dan layanan IT, lalu menjelaskan perubahan tingkat tinggi dalam arsitektur perusahaan, bisnis, proses dan prosedur IT, struktur organisasi IT, penyedia layanan IT, tata kelola IT, keterampilan dan kompetensi IT. Yang kelima, menyelaraskan dan menyetujui arsitek perusahaan tentang perubahan arsitektur yang diusulkan. Yang keenam, menunjukkan histori, strategi, dan kebutuhan perusahaan. Yang keempat adalah APO 0204 menganalisa gap. Gap yang dimaksud adalah kesenjangan antara lingkungan saat ini atau ketersediaan dengan target atau kebutuhan perusahaan dengan mempertimbangkan penyelarasan aset atau kemampuan yang mendukung layanan dan hasil bisnis untuk mengoptimalkan investasi dan pemanfaatan aset internal dan eksternal serta mempertimbangkan faktor keberhasilan untuk mendukung pelaksanaan strategi. Terdapat 6 input, yaitu evaluasi keselarasan strategis dari IDM 0201, penilaian menggunakan pendekatan inovatif dari APO 0406, ekspektasi pengembalian investasi dari APO 0502, hasil pemantauan pencapaian tujuan program dari BAI 0105, hasil peninjauan stage gate dari BAI 0106, dan hasil peninjauan pasca implementasi dari BAI 0113. Proses ini menghasilkan 2 output, yaitu gap dan perubahan kebutuhan untuk mewujudkan kapabilitas target IT yang digunakan pada proses IDM 0404, APO 1302, dan BAI 0311, dan pernyataan pemanfaatan nilai untuk lingkungan target yang digunakan pada proses BAI 0311. Proses ini terdiri dari 4 aktivitas. Yang pertama, mengidentifikasi semua gap dan perubahan kebutuhan untuk mewujudkan target. Yang kedua, mempertimbangkan implikasi tingkat tinggi dari semua gap, mempertimbangkan nilai potensi perubahan pada bisnis dan kapabilitas IT, layanan IT, arsitektur perusahaan, dan implikasinya jika tidak ada perubahan yang direalisasikan. Yang ketiga, menilai dampak perubahan potensial pada bisnis dan model operasi IT, penelitian dan pengembangan kapabilitas IT dan program investasi IT. Yang keempat, memperbaiki definisi dari target dan menyiapkan pernyataan nilai dan keuntungan dari lingkungan target. Yang kelima, APO 0205 mendefinisikan rencana strategis dan roadmap. Perusahaan harus membuat rencana strategis yang mendefinisikan kerjasama dengan stakeholder, bagaimana tujuan terkait IT akan berkontribusi pada tujuan strategis perusahaan, bagaimana IT akan mendukung program investasi yang mendukung IT, proses bisnis, layanan IT, dan aset IT. Perusahaan juga harus mengarahkan IT untuk menentukan inisiatif untuk menutup gap, sumber strategi, dan pengukuran yang akan digunakan untuk memantau pencapaian tujuan, kemudian memprioritaskan inisiatif dan menggabungkannya ke dalam roadmap. Tahapan ini berupa tahapan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang nantinya akan menjadi roadmap. Terdapat 12 input, yaitu perencanaan sumber daya yang telah disetujui dari IDM 0401, feedback alokasi dan efektivitas sumber daya dan kapabilitas, serta perbaikan untuk menangani penyimpangan sumber daya manajemen dari IDM 0403, ruang lingkup yang ditentukan perusahaan, serta konsep arsitektur bisnis dan proposisi nilai dari APO 0301, informasi model arsitektur perusahaan dari APO 0302, transisi arsitektur serta implementasi dan strategi migrasi tingkat tinggi dari APO 0303, feedback mengenai strategi dan tujuan dari APO 0501, opsi pendanaan dari APO 0502, alokasi anggaran dari APO 0602, anggaran dan perencanaan IT serta komunikasi anggaran dari APO 0603, informasi keamanan bisnis dari APO 1302, perencanaan tindakan untuk menyesuaikan nomor lisensi dan alokasi dari BAI 0905, dan opsi strategis yang telah disetujui dari DSS 0402. Proses ini menghasilkan 3 output, yaitu definisi dari strategi inisiatif yang digunakan pada proses APO 0501, inisiatif penilaian risiko yang digunakan pada proses APO 0501 dan APO 1201, dan roadmap strategis yang digunakan oleh IDM 0201, APO 0103, APO 0301, APO 0501, dan APO 0801. Proses ini terdiri dari 7 aktivitas. Yang pertama, menentukan inisiatif untuk menutup gap dan bermigrasi dari kondisi saat ini menuju ke lingkungan target, termasuk investasi atau anggaran operasional, sumber pendanaan, sumber strategi, dan strategi akuisisi. Yang kedua, mengidentifikasi dan menangani resiko, biaya dan implikasi dari perubahan organisasi, evolusi teknologi, regulasi setempat, rekayasa ulang proses bisnis, penempatan staf, peluang insourcing maupun outsourcing, dan hal lain dalam proses perencanaan. Yang ketiga, menentukan ketergantungan, tumpang tindih, sinergi, dan dampak antar inisiatif dan memprioritaskan inisiatif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, jadwal dan anggaran investasi atau operasional untuk setiap inisiatif. Yang kelima, membuat roadmap yang menunjukkan penjadwalan relatif
kolaboratif yang saling ketergantungan antar inisiatif. Yang keenam, menerjemahkan tujuan menjadi ukuran hasil yang diwakili oleh metrik what dan target how much yang dikaitkan dengan manfaat perusahaan. Yang ketujuh, mendapatkan dukungan dari stakeholder dan mendapatkan persetujuan untuk rencana tersebut. Yang terakhir, APO 0206 mengkomunikasikan arah dan strategi IT. Perusahaan harus mengkomunikasikan strategi IT yang telah dirancang kepada stakeholder dan pengguna untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman tentang tujuan dan arah bisnis IT seperti yang tertulis dalam strategi IT. Hal ini perlu dilakukan agar semua lapisan organisasi bisa memahami, mendukung, dan memberi kontribusi untuk mewujudkan strategi IT. Terdapat satu input, yaitu komunikasi mengenai strategi sumber daya dari IDM 0402. Proses ini menghasilkan dua output, yaitu perencanaan komunikasi untuk pihak internal dan paket komunikasi untuk APO, BAI, DSS, dan MEA. Proses ini terdiri dari 4 aktivitas. Yang pertama, mengembangkan dan memelihara jaringan untuk mendukung dan menggerakkan strategi IT. Yang kedua, mengembangkan rencana komunikasi yang mencakup pesan yang diperlukan, sasaran audiens, mekanisme atau saluran komunikasi dan jadwal. Yang ketiga, mempersiapkan paket komunikasi yang menyampaikan rencana secara efektif dengan menggunakan media dan teknologi yang tersedia. Yang keempat, mendapatkan feedback dan memperbarui rencana komunikasi dan pengiriman sesuai kebutuhan. Sekian materi APO 02 dari saya, kiranya ilmu yang telah saya bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.